Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 11 November 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Ruth Juliana Maradia Panese. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih-Nya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 244. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu setia menolong dan memberkati kehidupan kami. Oleh karena kebaikan-Mu, Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati dan kuduskanlah ibadah kami pada saat ini, dari awal hingga selesainya, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, sehingga kami dapat beribadah dengan penuh sukacita. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu kembali. Kita menyanyi kembali untuk menyambut firman Tuhan dari Gita Bakti 262 bait 1 dan bait yang ketiga. Oh
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, puji syukur limpah terima kasih boleh kami persembahkan kepadamu untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus mulai dari pagi hari hingga saat ini, Engkau begitu setia menjaga, memelihara, menyertai dan membimbing kehidupan kami. Dan ketika kami berhimpun sebagai satu persekutuan yang memuji dan memuliakan Engkau, saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Berkenan ya Allah, Engkau menolong kami semua. Engkau menganugerahkan bagi kami semua hikmat surgawi-Mu, agar supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan, kami boleh diberikan kemampuan yang baik dan benar untuk mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. Lalu dengan tuntunan Roh Kudus, kami boleh senantiasa dimampukan untuk mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Bersama-sama kita akan membaca bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama. Tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 40 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Yesaya 40 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11, firman Tuhan menyatakan demikian. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 40 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11 yang merupakan bacaan kita pada saat ini mempunyai konteks atau latar belakang, yaitu kata-kata penghiburan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam kehidupan umat Tuhan yang sementara mengalami penderitaan di tanah pembuangan Babel. Sebagai orang yang mengalami tekanan, yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan hidup, sudah pasti mereka ada dalam keluh kesah. Mereka melihat keadaan yang mereka alami itu merupakan hukuman Tuhan. Lalu umat Tuhan juga mempunyai anggapan bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi. Tuhan sudah tidak mengasihi lagi mereka sebagai umat Tuhan. Tapi di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami oleh umat Tuhan, Nabi Yesaya datang menyampaikan satu kabar sukacita bahwa Tuhan akan datang di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan yang sementara mengalami pergumulan, yang sementara mengalami penderitaan. Ayat 9 mengatakan, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah.
Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang diharapkan oleh umat Tuhan yang sementara bergumul dengan tekanan penderitaan yang mereka alami di tanah pembuangan di Babel ini direspon oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya di tengah-tengah penderitaan hidup umat yang begitu berat, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan justru mengasihi mereka. Itu terbukti bahwa di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, Tuhan langsung datang di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Tuhan yang datang itu juga Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan memulihkan mereka. Kalau ayat 10 selanjutnya dikatakan, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Tangan Tuhan yang penuh kekuatan dan kuasa itulah yang akan mengangkat, yang akan memulihkan, yang akan mengembalikan umat Tuhan yang sementara ada dalam penderitaan hidup. Itulah kabar sukacita yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan yang sementara bergumul, yang sementara mengalami tekanan yang hidup. Dapat kita bayangkan bersama Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana respon bangsa atau umat Tuhan ini ketika di tengah-tengah keterpurukan hidup yang mereka alami akibat tekanan dan penderitaan yang mereka alami. Yesaya datang menyampaikan satu pengharapan, bukan pengharapan yang semu, tapi pengharapan yang nyata, bahwa Tuhan akan datang menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Tuhan akan memulihkan kehidupan umat-Nya. Tidak sampai di situ saja, ayat 11 mengatakan bahwa seperti seorang gembala, ia, yaitu Allah, akan menggembalakan kawan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ketika Allah datang dengan kekuasaannya, maka Tuhan yang datang itu juga akan bertindak sebagai gembala. Dikatakan di sini Tuhan akan menghimpunkan dengan tangannya, kemudian anak-anak domba, kaum atau umat Tuhan yang sudah tercerai-berai, yang sudah mengalami penderitaan yang berat ini akan dipangkunya. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat-sangat mengasihi kehidupan umatnya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Tuhan ini seringkali berlaku tidak setia kepada Tuhan. Kita tahu bersama bahwa bangsa Yehuda ini mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami pembuangan di Babel. Itu bukan karena Allah tidak peduli, bukan karena Allah tidak mengasihi mereka. Sekalipun kalau kita coba lompat pasal 40 ayat 27 di sana, ini sangkaan umat Tuhan. Saya coba bacakan. 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ada satu pemahaman dalam kehidupan umat Tuhan yang sementara mengalami pembuangan di Babel ini, bahwa Allah tidak memperhatikan mereka. Allah tidak peduli terhadap mereka. Allah sudah tidak mengasihi mereka. Namun berita yang disampaikan oleh Yesaya ini mematahkan pemahaman, mematahkan apa yang diyakini oleh umat Tuhan bahwa Allah tidak peduli dengan mereka. Ternyata Yesaya katakan Allah sungguh sangat peduli, Allah sungguh sangat mengasihi kehidupan umat Tuhan. Ada hal yang diharapkan oleh Yesaya dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika Allah datang akan menyatakan kuasanya, menolong, memulihkan, menghimpun, bahkan dikatakan memangku anak-anak dombanya ini dengan penuh perhatian dan cinta kasih. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Tugas itu apa? Ayat 9. Hai Sion, hai Yerusalem, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, katakanlah, lihat itu Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Allah akan memulihkan kehidupan umat Tuhan, ada satu tugas yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan, yaitu umat Tuhan diharapkan oleh Allah untuk membawa kabar baik.
Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk membawa kabar baik, orang yang harus membawa kabar baik, dia harus mempunyai satu keyakinan dalam hidupnya. Tidak mungkin orang membawa kabar baik wajahnya murung. Tidak mungkin dia membawa kabar baik lalu hidupnya tidak bahagia. Tidak mungkin dia membawa kabar baik sementara dia mengalami tekanan dan penderitaan. Tidak mungkin dia membawa kabar baik sementara hidupnya tidak benar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Allah, umat Tuhan dipercayakan untuk membawa kabar baik, menyatakan Tuhan akan datang dalam kehidupan umat Tuhan, memberikan keselamatan, memberikan pembebasan. Maka umat Tuhan harus mengalami dulu keselamatan itu. Umat Tuhan itu harus hidup dulu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Lalu apa hubungannya firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya kira bukan hanya umat Tuhan bangsa Yehuda saja yang mengalami penderitaan dalam teks bacaan kita. Kita pun saat ini, kalau kita mau jujur, situasi yang kita alami saat ini penuh dengan tantangan, penuh dengan tekanan, penuh dengan penderitaan. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID yang sampai sekarang belum berakhir. Kita tidak tahu kapan waktunya itu berakhir. Tapi kita percaya ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka badai ini akan berlalu. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah penderitaan hidup yang kita alami ini, kabar ini sekarang disampaikan kepada kita. Bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membebaskan kita. Bahkan Tuhan akan menunjukkan kesetiaannya sebagai seorang gembala yang agung, yang bertanggung jawab dengan baik dan benar, membimbing kita kawanan dombanya kepada rumput yang hijau, memangku setiap domba-dombanya dengan penuh perhatian dan cinta kasih. Tapi ingat, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Kita diutus untuk membawa kabar baik bagi dunia ini. Kita diutus untuk menyatakan kabar baik itu. Apa kabar baik itu? Kabar baik itu adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, kabar baik itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan datang pada kali yang kedua. Dia akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan keselamatan yang luar biasa, sorga yang mulia bagi mereka yang setia kepadanya. Tetapi bagi mereka yang tidak setia, jangan berharap banyak bahwa sorga yang mulia itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan ini. Ketika kita mengalami kebaikan Allah, ketika kita mengalami pertolongan Allah dalam hidup ini, maka ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita meresponi kebaikan Allah itu, bagaimana kita menjawab kasih setia Allah itu dengan menjaga kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Dengan menjaga kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita, berarti kita sudah menjalankan tugas tanggung jawab kita untuk menyatakan kabar baik yang kita terima, kasih setia Allah, kebaikan Allah dalam hidup kita. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan hanya kita meminta kebaikan Tuhan, jangan hanya kita meminta pertolongan Tuhan. Lalu ketika kita mendapatkan kebaikan dan pertolongan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan begitu saja. Kita sibuk kembali dengan berbagai macam kehidupan, dengan berbagai macam urusan kita. Kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Kita tidak perhatian lagi terhadap semua perintah dan ketetapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, melalui perenungan ini, kita diajak, kita diingatkan bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang peduli, Allah yang sangat mengasihi kita, Allah yang selalu menginginkan kehidupan kita ada dalam damai sejahteranya. Oleh karena itu, pergunakanlah, manfaatkanlah kebaikan, kasih setia, anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan setia terhadap setiap perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Maka yakinlah, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu akan selalu kita rasakan dalam kehidupan ini. Dan dengan demikian, kita sudah menjalankan tugas tanggung jawab kita untuk membawa kabar baik bagi dunia di mana Tuhan mengutus kita.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita responi firman Tuhan tadi dengan melakukan Gita Bakti 210. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang begitu mengasihi dan memberkati kehidupan kami, Bapa yang selalu menginginkan kami anak-anak-Mu untuk selalu ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kami bersyukur untuk perenungan firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Di dalamnya kami diingatkan bahwa Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami percaya dalam hidup ini adalah Tuhan yang sungguh-sungguh peduli, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami. Sekalipun perjalanan hidup yang harus kami hadapi penuh dengan tantangan, penuh dengan berbagai macam pergumulan dan masalah dalam kehidupan ini. Namun kami percaya kami tidak melewatinya dengan kekuatan kami sendiri. Ada kasih setia Tuhan, kekuatan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menopang dan mendukung kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, untuk semua kasih setia Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan sebagai umat-Mu untuk meresponi semua kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan itu dengan kesetiaan kami untuk mau memberi hidup kami dipakai oleh Allah sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini, untuk menyatakan kabar baik, apa yang kami lihat, apa yang kami alami, apa yang kami saksikan di dalam kehidupan kami tentang kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami boleh mengerti, boleh memahami siapa Yesus dalam kehidupan ini. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang, kami membawa akan keberadaan hidup kami. Semua hal yang kami gumuli, semua hal yang kami harapkan dalam kehidupan ini, kami pertaruhkan semuanya di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik bagi hidup kami. Ketika kami datang dengan persoalan-persoalan hidup kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar yang terbaik. Ketika kami datang kepadamu dengan kebimbangan, ketidakpastian, kami yakin di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami memperoleh kepastian dalam hidup ini. Ketika kami datang
dalam pergumulan karena sakit penyakit yang kami alami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah tabib yang agung, yang mampu memulihkan, mampu memberikan yang terbaik di tengah-tengah pengharapan dan kerinduan kami. Oleh karena itu Bapa, ini kami yang membawa keberadaan hidup kami di hadapan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan akan kehidupan gereja kami, GPIB Jemaat Immanuel Parepare, di mana Bajem Anugerah Pindrang dan Pospel Getsemani Datai menjadi bagian dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami semua, Engkau ikat kami dengan kasih yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk seluruh perangkat pelayanan yang ada, baik itu presbiter, unit-unit misioner, BPPJ, pegawai kantor, panitia hari besar gerejawi yang ada. Tuhan tolong kami semua, sehingga ketika kami melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami boleh melakukan dengan kekuatan, kasih, dan penyertaan serta pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu secara keseluruhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan tanggung jawab kehidupan kami masing-masing, dengan harapan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami yakin bersama dengan Tuhan kami tidak akan pernah mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Bersama dengan Tuhan kami bisa meraih apa yang menjadi pengharapan kami, dan hidup kami akan menjadi lebih bermakna, karena Tuhan ada beserta dengan kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintah kami Tuhan berkati dalam menyikapi berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah yang terjadi. Karuniakan hikmat, kekuatan, dan kemampuan, sehingga setiap kebijakan, setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya bersumber daripada Tuhan, dan pada akhirnya mendatangkan keadilan dan kedamaian serta kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kehidupan kami. Kami meminta kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau menolong kami, Engkau memulihkan kehidupan kami. Upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan para tenaga ahli serta tim medis untuk mencari solusi yang terbaik dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkati, sehingga hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan kuasa Tuhan, pandemi COVID-19 ini boleh teratasi, dan kami sebagai masyarakat boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Hidup kami boleh dipulihkan, kami boleh mengalami kembali kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga membawa menyerahkan akan kehidupan setiap orang yang menderita di tengah-tengah dunia ini, dengan berbagai macam bentuk penderitaan hidup mereka, penganiayaan, penindasan, ketidakadilan, janda duda, anak-anak yatim dan piatu, mereka yang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang tertekan mungkin karena iman percaya mereka kepadamu. Tuhan, dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan menolong mereka, Tuhan memelihara hidup mereka, Tuhan menguatkan hidup mereka, sehingga mereka dimampukan melewati pergumulan hidup ini, dan mereka boleh menang, mereka boleh keluar dari penderitaan ini karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga berdoa untuk kami yang terlibat dalam ibadah pada malam hari ini, tim multimedia GPIB Jemaat Immanuel Parepare yang sudah menjalankan tanggung jawab. Tuhan berkati kami semua. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya itu berkenan di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa di dalam sorga, malam sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan melepas kepenatan tubuh kami dalam pembaringan kami. Kami akan beristirahat melewati malam hari ini. Kami yakin kami tidak melewati malam hari ini dalam kekuatan kami sendiri. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan esok pagi hanya dengan perkenan Tuhan, kami boleh melihat indahnya matahari terbit dengan kekuatan, kesehatan, dengan pengharapan yang baru, bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami.
Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ini doa kami, ini harapan kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Semuanya ini kami bawa, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah menyatakan syukur hati kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai ayat yang ke-17 yang mengatakan, "Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita bernyanyi dari Gita Bakti 260 bait 1 dan bait yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami.
Oleh karena kemurahan-Mu sematalah kami dapat memberikan persembahan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih melalui gereja-Mu. Dan mampukanlah juga majelis jemaat untuk dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pengutusan. Ingatlah pesan pengutusan kita. Saat ini kita diutus untuk terus menjalankan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Ingat, kita punya tanggung jawab untuk menjadi pembawa kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita melakukan lagu pengutusan kita dari Gita Bakti 252, bait 1 dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaran Roh Allah yang kudus akan senantiasa menjaga, memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan kita semua, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita saat ini. Ingat pesan 3M 1D. Memakai masker, rajin mencuci tangan, hindari keramaian atau kerumunan, dan yang terpenting adalah tetap tekun selalu dalam doa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.